Untuk pengetesan awal ini saya akan memfungsikan si robot ini sebagai vakum saja ya. Jadi sebenarnya ini ada bisa dua mode ya. Dia bisa memvakum sekaligus mengepel ya. Jadi tidak perlu bolak-balik fungsinya, bisa langsung satu kali jalan dia fungsinya bisa untuk vakum langsung mengepel ya. Nah, tapi untuk percobaan yang pertama ini saya akan tunjukkan fungsinya saat dia memvakum ya, karena saya akan tunjukkan pas modenya saat dia melewati karpet ya. Jadi saat melewati karpet dia akan meningkatkan suctionnya, hisapannya ke nilai yang paling maksimum ya, hisapan yang paling tinggi ya. Oke, akan saya coba tunjukkan ya. Untuk pertama kali menyalakan ini biasanya kalau areanya masih baru, si robot ini akan melakukan mapping ya, Nah, biasanya dia jalannya itu masih random ya, masih jalannya belum teratur. Nah, kebetulan saya sudah selesai mapping ya, jadi tampilannya kan kalau setelah mapping itu tampilannya lebih rapi seperti ini ya. Ini untuk mapping itu dia butuh, mungkin nggak bisa satu kali mapping ya, mungkin dia kalau setelah 2-3 kali melakukan pembersihan dia baru mulai terbentuk ya layoutnya yang rapi. Nah, ini contoh saat pertama mapping, saya ada di sini. Ini awal-awal mapping. Nah, bentuknya itu seperti ini ya. Awal-awal mapping dia masih modelnya masih berantakan ya, masih acak-acakan. Nah, setelah beberapa kali mapping dia akan mulai terbentuk layoutnya dengan rapi ya, gitu. Oke, karena ini sudah saya mapping dan layoutnya sudah terbentuk, langsung saja saya akan coba untuk melakukan pembersihan di area ruang tamu ya, atau living room ya. Nah, ini langsung saya klik di area ya, area nomor 1, kita langsung klik. Nah, ini tandanya sudah biru ya, kemudian kita tekan play. Nah, ini setelah merespon dari ini ya. Nah, karena ini sudah di mapping, dia jalannya sih lebih rapih ya. Nah, dia akan lebih rapi jalannya, maju mundurnya. Nah, dia kalau setelah awal-awal sebelum dia kenal lokasinya biasanya dia lebih banyak nabrak-nabrak ya. Tapi setelah dia mengenal lokasinya dia semakin pinter guys. Nah, dia saat mendekati dinding dia akan mengurangi kecepatannya sehingga tabrakannya nggak terlalu kencang. Nah, ini sangat presisi sekali ya pinggirannya itu. Ini guys, sangat presisi ya pinggirannya, tidak sampai menabrak dinding ya. Kecuali yang untuk pintu dan lain-lain dia masih ditabrak ya. Nah, kemudian kita di aplikasi ini kita bisa melihat progresnya ya secara real time, step-step dia pengerjaannya dan di area mana. Nah, ini standarnya kalau yang sudah berwarna biru berarti dia area yang sudah dia cleaning ya. Nah, ini dia mulai setelah mengenal area mappingnya dia berjalannya sudah teratur ya, maju mundurnya sudah teratur. Beda saat pertama kali mapping dia biasanya jalannya masih acak, masih random ya. Kalau ini dia sudah mapping. Nah, ini
Nah, ini dia mendeteksi ada karpet, dia langsung meningkatkan suctionnya ya untuk menghisap lebih keras. Nah, saat dia keluar di lantai keramik biasa, hisapannya kembali ke normal ya. Untuk sensor saat mendekati dinding itu udah bagus ya, tapi kecuali untuk kaki-kaki kursi yang kecil seperti ini atau kaki meja gitu yang kecil-kecil, dia masih belum sensitif ya, masih nabrak-nabrak ya, masih terjadi benturan untuk barang-barang yang kecil. Kalau untuk dinding sih udah nggak masalah ya, dia bisa mendeteksi dengan baik. Nah, ini dia melewati karpet sehingga suaranya lebih bising ya, karena suctionnya dia itu ke paling maksimum ya. Nah, dia termasuk nilai plus ya, ini termasuk nilai plus, dia bisa mendeteksi area karpet yang biasanya memang debunya lebih sulit dihisap ya, jadi dia langsung menaikkan kemampuan penghisapannya ke maksimum. Nah, ini sedang posisinya ya, progres pembersihannya. Dan hasilnya sudah ini lumayan bagus ya, terasa sekali bedanya sebelum kita menggunakan vakum atau bila dibandingkan dengan sapu manual. Ini jelas sekali terasa bedanya ya, lantai itu lebih terasa lebih kesat dibandingkan dengan sapu biasa ya, karena kalau sapu biasa tentunya si debu-debu halus itu kalau kita sapu belum tentu itu kebuang semua ya, mungkin sebagian kecilnya atau sebagian debu-debu halusnya itu malah kembali terbang dan nempel lagi ya. Kalau dengan vakum udah pasti debunya dijamin lebih bersih. Nah, ini dia sudah selesai melakukan tugas pembersihan ya, dan dia langsung otomatis kembali ke stationnya. Dan ini sangat presisi ya, saat kembali pun posisinya masuknya sangat bagus sekali guys. Dia itu masuknya dengan cara mundur ya, parkir mundur dengan presisi. Nah, sudah selesai. Nah, ini untuk melihat hasilnya itu kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini ada cleaning complete, PO cleaning log. Nah, hari ini, today. Nah, ini dia ada keterangannya ya. Nah, ini area yang dibersihkan tadi dan luasannya kurang lebih 10 meter persegi dengan waktu durasi 15 menit ya. Nah, jadi ini untuk memvakum area 10 meter persegi ini, si robot ini butuh waktu kurang lebih 15 menit guys. Nah, oke, selanjutnya saya akan tes untuk mode pelnya atau pel ya, atau moppingnya ya, mopnya ya. Selanjutnya saya akan coba tes pengepelannya ya. Saya akan pasang dulu si kain mopnya. Mopnya sudah terpasang ya guys. Saya akan coba fungsinya saat mengepel. Nah, ini saat mengepel itu dia melakukan fungsi dua sekaligus, vakum dan pengepelan ya. Oke, ini mopnya sudah terpasang ya. Saya akan
melakukan pengetesan untuk pengepelan. Ini sebelum si robotnya itu keluar mengepel, dia akan melakukan pembilasan ya. Nah ini dia di dalam ini sedang melakukan pembilasan, jadi dia mengalirkan air dan si mopnya di bawah itu dia putar ya untuk membilas. Nah dengan tangki kapasitas 3,5 liter ini kurang lebih dia itu melakukan pembilasan sampai airnya, kalau sampai airnya habis itu mungkin kurang lebih 10 kali pembilasan lah ya, 10 kali pembilasan baru si air ini habis dan harus kita isi ulang. Biasanya ada muncul peringatan di aplikasinya kalau si tangkinya itu kosong gitu guys. Oke guys, saya akan coba tunjukkan bagaimana proses pembilasan dari si robot ID ini ya. Nah, prosesnya itu seperti ini ya. Sebentar saya akan keluarkan si robotnya terlebih dahulu. Exiting self-cleaning station. Please keep the floor in the front clear. Nah, ini di bawah sini kan ada semacam penampungan air ya. Nah, coba saya akan operasikan secara manual ya dengan menekan tombol ini ya. Nah, kemudian di sini airnya akan keluar membasahi mengisi penampungan ini ya, bak penampungan ini ya. Nah, setelah keluar gini nanti si robot itu di dalam itu akan memutar si mopnya ya. Jadi si kain pelnya itu akan diputar dan disikat oleh bergerigi yang ini ya, gerigi ini. Jadi kotorannya otomatis akan turun di dalam air ini, dalam penampungan ini ya. Nah nanti setelah beberapa saat setelah melakukan pembilasan, si air ini akan disedot melalui lubang ini ya untuk masuk ke penampungan dari tangki air kotor ya. Nah ini kalau kita tunggu nanti beberapa menit kemudian dia akan dihisap si airnya. Nah ini guys, proses penghisapan airnya ya. Nah ini meskipun ada sedikit kotor ya, ini kan bekas-bekas sebelumnya ya, masih ada debu-debu ini, makanya di dalam sini disiapin sikatnya untuk membersihkan si kotoran-kotoran yang masih lengket di sini ya. Nah ini walaupun penghisapannya kurang sempurna ya, masih ada sedikit sisa air di sini, tapi tidak terlalu mengganggu sih ya. Dan ini ada proses pengeringan ya. Pengeringan itu dia ada menghembuskan air ya, menghembuskan udara untuk mengeringkan si kain vel. Jadi setelah si robot jadinya selesai dibilas, kalau dia tidak bekerja lagi, dia diam di dalam ini dan akan disembur oleh udara untuk mengeringkan si kain pelnya. Itu guys. Oke. Dan ini mulai melakukan pengepelan ya guys. Nah ini cerdasnya lagi si robot ini, kalau posisi dia mopnya terpasang atau kain pelnya terpasang, jika bertemu dengan karpet dia akan menghindar ya. Jadi karpetnya tidak terkena kain pel atau tidak basah ya. Dan ini hasil tidak terlihat, ini hasil pel-pelannya ya. Airnya yang di lantai terlihat bulat-bulat kecil. Yang jelas dengan sistem mop atau pel yang berputar ini, yang jelas hasilnya sih lebih bagus ya guys, lebih baik ya, lebih bersih dibandingkan dengan sistem mopnya yang diam dan hanya
digeret atau ditarik aja ya. Nah, ini si robotnya sedang melakukan progres pengepelan ya. Nah, kemudian ini yang kotak-kotak merah ini itu saya bikin sebagai virtual line ya. Itu area-area yang dihindari supaya si robot tidak mendekat ke area itu ya. Nah, itu bisa kita bikin ya. Nah, ini saat dia mendeteksi karpet, dia akan mundur lagi ya. Jadi mengurangi si karpet itu mengurangi kena basah, kena air dari pel-pelannya. Nah, ini saat saya melakukan pengetesan untuk sensor anti jatuhnya ya. Nah, ini kebetulan saya di teras, ada lantainya, ada beda elevasi ya, lumayan tinggi, mungkin sekitar 20 sentian ya selisihnya tingginya. Dan si sensor anti jatuhnya itu berfungsi dengan sangat baik ya. Ketika mendeteksi ada beda elevasi, dia langsung mundur lagi ya. Nah, ini sangat bermanfaat jika rumah kita memiliki lebih dari satu lantai ya. Saat jika dia akan jatuh lewat tangga, dia akan mundur lagi. Nah, ini saat saya pengetesan untuk lantai yang beda elevasi, yang gak terlalu tinggi ya, mungkin sekitar 1 sentian lah ya, dia masih aman, bisa melewati area yang selisih elevasinya hanya sekitar 1 cm, masih aman ya, dia bisa naik dengan aman. Nah, ini sudah selesai melakukan tugas pengepelannya guys, dan langsung dicuci lagi ya, dibilas lagi si kain mopnya atau kain pelnya. Nah, ini saat proses pembilasan ya, di aplikasi ini muncul putaran seperti air seperti ini ya. Nah, itu artinya si robotnya ini sedang melakukan pembilasan si kain pelnya gitu guys. Nah, setelah selesai pengepelan ini, di sini ada gambar ini ya yang menyala. Nah, jadi di dalam itu dia ada fasilitas untuk kipas sebagai pengering dari kain mopnya ya. Nah, ini salah satu nilai plus juga ya. Jadi si mopnya itu kan ada di dalam ya. Nah, dia ada fasilitas untuk mengeringkan si kain pelnya, karena kalau kain pelnya basah tentunya kan akan berbau ya kalau tidak dikeringkan. Nah, dia kurang lebih untuk mengeringkan itu dia butuh waktu sekitar 6 jam ya. Nah, jadi semalaman kita biarkan dan besok pagi dia siap untuk bekerja kembali. Nah, ini guys hasil vakum si robot Yedi. Ini tadi mapping sekalian membersihkan ya, untuk debu-debunya seperti ini. Coba dibuka. Jadi selama ini di rumah kita ini tiap hari debunya semakin menumpuk, dan tuh seperti ini ya, debu-debu halus. Kalau tersebar itu tidak kelihatan guys. Nah, ini setelah menumpuk baru kelihatan seperti ini debunya ya. Nah, ini sangat mengganggu kesehatan ya, terutama pernapasan. Nah, dengan alat ini kita hidup lebih sehat dari debu. Kita akan buang guys debunya.
Itu ya guys. Guys, debunya. Mungkin kalau disapu manual itu kan debunya itu terbang-terbang lagi ya, nggak bisa tertangkap oleh vakum untuk dibuang. Nah, kalau dengan vakum debunya nggak terbang-terbang tapi langsung disimpan di penampungnya. Itu aja anakmu apa? Ini ada Pak Haji Bulu matanya ikut menonton. Oke guys, mungkin itu saja reviewnya untuk robot vakum ini ya. Ya, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya ya. Yang jelas yang pertama kelebihannya itu yang pertama dia selain vakum juga sudah berfungsi sebagai robot pel ya. Dan karena pelnya berputar tentu memiliki kelebihan dia lebih bersih atau lebih good lah ya dalam proses pengepelan. Kemudian nilai plusnya lagi dia sudah self cleaning ya, artinya si mopnya kita tidak perlu repot-repot membersihkan karena dia sudah bisa membersihkan mopnya sendiri ya. Kita tinggal mengganti si airnya tidak kosong. Kemudian nilai plusnya lagi dia bisa membedakan permukaan lantai ya antara karpet dengan lantai keramik biasa. Nah, jadi saat mendeteksi karpet, saat posisi modnya vakum, dia akan menaikkan suctionnya, hisapannya. Sementara kalau saat posisi modnya pengepelan, dia akan menghindari area yang ada karpet sehingga menghindari si karpet itu menjadi basah ya. Dan kemudian mengenai kekurangannya ya, kekurangannya yang pertama itu si robot JD ini dalam hal sensing ya, sensing karena masih menggunakan sensing infrared dan kamera, jadi tidak secanggih atau sesensitif robot vakum yang menggunakan sistem laser ya. Kemudian ya kompensasinya sih jika menggunakan sensor yang lebih canggih seperti laser pasti harganya akan lebih mahal ya guys ya. Kemudian kekurangannya lagi yaitu mengenai kelincahannya ya saat melewati rintangan masalah elevasi atau beda ketinggian lantai ya. Dengan elevasi 2 cm aja di atas itu sudah kesulitan untuk naik ya. Kalau turun bisa, cuma naiknya dia tinggi ya. Ini tingginya kurang lebih hanya 2,5 cm guys. Itu si robot JD itu kesulitan untuk naik melewati ketinggian yang beda elevasi, lantai yang beda elevasi ya. Ini makanya saya tambahkan bantalan agar si JD bisa lewat ya. Ini kebetulan ruang living room dengan dapur itu ada beda lantai guys, elevasinya sekitar 2,5 cm. Nah, si robot itu nggak bisa balik ke dalam sana ya, jadi saya kasih bantalan. Nah, ini salah satu kekurangannya lagi dari si robot JD itu, dia sulit melewati rintangan yang beda elevasi lantai. Mulai mendekati rintangan yang kaki meja yang ukurannya besar dia masih bisa ya, cuma saat menghindari kaki meja yang kecil apalagi yang berwarna hitam seperti ini dia agak kesulitan untuk menghindarinya ya. Jadi biasanya langsung ditabrak dulu ya. Nah, saat dia deteksi kaki meja yang agak besar dia sensingnya masih bagus ya.
dia akan pelan sehingga tabrakannya nggak terlalu kencang ya. Karena sensing ini pengaruh terhadap keawetan juga guys, karena ini robot saya pun sudah agak baret-baret halus dikit ya karena sering nabrak. Tuh, ini saat mengenai kaki meja yang kecil itu dia sensingnya kurang bagus. Nah, kalau kaki mejanya besar dia sensingnya masih bagus ya, dia akan pelan. Tuh, dia akan pelan. Jadi saran saya saat menggunakan si robot JD ini untuk barang-barang kecil sebaiknya disingkirkan dulu ya, supaya efektivitas pengerjaannya pun lebih cepat ya, dan menghindari kerusakan si robotnya itu sendiri. Nah itu guys, dia kurang bagus saat mendeteksi barang-barang kecil yang di depannya ya. Tuh, langsung ditabrak kencang sekali guys. Itu salah satu kekurangannya ya. Nah, semoga bisa ada update sehingga sensingnya bisa lebih baik lagi ya dari YD. Soalnya sayang sekali guys kalau misalkan ini kan harganya lumayan ya, sayang sekali kalau bodinya lecet-lecet, sering tabrakan. Nah ini guys, dia agak kesulitan saat mengenai benda ini ya, kaki meja yang kecil-kecil, dan benturannya itu lumayan keras guys. Nah, kemudian kekurangannya lagi ya, entah ya, ini sih pendapat pribadi saya. Si tombol ini kan posisi station ini kan ada di bawah ya, ada di bawah. Nah, si tombolnya ini kan sangat sensitif ya, karena kan menggunakan touchscreen, tombol layar sentuh ya. Nah, di sini tuh kadang anak saya yang kecil itu suka iseng, suka pijit-pijit ya, atau dipijit dia keluar si robotnya kan, padahal belum dibutuhkan waktunya. Mungkin kalau di mesin cuci saya itu yang Samsung itu kan ada tombol untuk melindungi atau child lock ya, jadi mengunci dari keisengan anak-anak gitu ya. Namanya anak-anak kadang iseng aja, ada aja sambil lewat dipijit gitu kan, tahu-tahu dia jalan gitu guys. Mungkin kalau ada pengamannya lagi bisa lebih bagus lagi ya, karena posisinya ini kan mudah dijangkau ya, ada di bawah, sangat mudah dijangkau oleh anak-anak. Oke guys, mungkin itu saja untuk reviewnya ya. Jadi kesimpulannya ini sih sangat bermanfaat ya, terutama untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita ya, terutama untuk kesehatan. Karena debu-debu halus itu kalau disapu manual tentu tidak sebersih dengan menggunakan si vakum robot ini ya. Ya meskipun masih ada beberapa kekurangan ya dari si robot vakum ini, tapi selebihnya ini sangat berguna sekali ya, sangat bermanfaat sekali. Oke guys, mungkin itu aja review dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. See you next time.